Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pecco Bagnaia buka suara terkait hasil buruk yang didapatinya di MotoGP Prancis akhir pekan lalu. Dalam balapan di Le Mans, Bagnaia gagal mencetak poin. Ia jatuh di sprint race, lalu terjatuh lagi di balapan utama setelah ditabrak oleh mantan rekan setimnya Enea Bastianini. Kini ia tertinggal 51 poin dari Marc Marquez di klasemen. Dilansir dari Motorcycle Sport, Bagnaia mengatakan bahwa sejak awal musim ia sudah merasa kesulitan dengan bagian depan motor. Ia tidak bisa merasakan apakah motornya bekerja baik atau tidak. Saya bisa melaju cepat atau lambat, tapi rasanya tetap sama. Saya tidak merasakan apapun dari motor. Ia juga menjelaskan bahwa ia memulai balapan dengan ban basah karena melihat perakiraan hujan, tapi terlibat kecelakaan dengan Bastianini yang menggunakan ban kering. Setelah itu ia masuk pit karena motornya rusak, tapi motor pengganti belum siap. Saya bisa finish 5 besar, tapi motor rusak dan saat saya ganti motor cadangan belum siap. Marc Marquez mengakui bahwa kesalahannya saat balapan di Jerez 2 minggu lalu menjadi pelajaran penting yang mencegahnya jatuh lagi di GP Prancis yang berlangsung dalam kondisi basah. Di GP Prancis, Marquez berhasil finish kedua meski balapan berlangsung sulit. Dilansir dari Crash The Baby Alien menekankan bahwa balapan di Le Mans adalah soal bertahan dan meminimalkan risiko karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Jika saya menang di Jerez, saya yakin 80% saya akan jatuh di Le Mans. Saya tahu kondisi saya sendiri. Marquez juga menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah menjaga jarak dengan Alex Marquez, rival terdekatnya di klasemen. Ia sempat mencoba mengejar Johann Zarco, tetapi memutuskan untuk tidak memaksakan diri dan menjaga ritme agar bisa finish dengan aman. Rookie MotoGP 2025 Fermin Aldeguer berhasil meraih podium pertamanya di kelas utama saat Grand Prix Prancis. Pembalap Spanyol ini tampil solid sejak awal balapan, memulai dari baris kedua dan bersaing di grup terdepan saat lintasan masih kering. Meskipun sempat kehilangan waktu karena masuk pit, Aldeguer mampu bangkit dan finish di posisi 3 besar. Usai balapan, Aldeguer mengatakan bahwa hasil di GP Prancis adalah yang teristimewa baginya. Hari ini lebih istimewa daripada kemarin karena podium dalam balapan utama lebih penting. Saya sangat senang karena kami tiba dengan perkembangan yang baik. Dan yang pasti saya seorang pemula. Kami harus tetap tenang, tetapi saya sangat senang dengan pekerjaan yang saya lakukan. Bagaimana saya mengelola sebuah situasi hari ini. Johann Zarco merasa sangat lega dan bahagia setelah meraih kemenangan impresif di MotoGP Prancis. Dalam balapan yang diguyur hujan di sirkuit Le Mans, Zarco tampil tenang dan berhasil finish pertama. Hasil ini sekaligus menjadikannya pembalap Prancis pertama yang menang di kandang sendiri sejak 1954. Saya bangga karena saya menyukai sejarah motor. Menjadi pembalap Prancis yang memenangi GP Prancis, itu sungguh ajaib. Kemenangan ini juga terasa spesial karena disaksikan langsung oleh ibunya yang untuk pertama kalinya hadir di sirkuit dalam 17 tahun karir balapnya. Saya bilang pada ibu saya akan menyenangkan jika datang ke GP Prancis. Saya senang orang tua saya ada di sini. Dan hari ini kami mendapat hasil luar biasa. Sebagai tambahan informasi, kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Zarco di kelas utama sejak GP Australia 2023. Pembalap Honda HRC Castrol, Luca Marini, mendapati perasaan campur aduk usai berakhirnya pekan balap GP Prancis 2025. Kemenangan Johann Zarco di MotoGP Prancis telah menjadi gebrakan besar bagi Honda. Dalam suasana bahagia tersebut, kepedihan justru sedang melanda tim utama Honda HRC Castrol.
Marini finish di peringkat 11 dengan selisih waktu 1 menit 32,5 detik dari Zarco. Sementara Joan Mir gagal menyelesaikan balapan usai crash di awal lomba. Sialnya lagi, Mir juga mengalami patah tulang dan masih diragukan soal partisipasinya dalam seri berikutnya. Persoalan tak bisa ikuti jejak Zarco atau kalah saing dengan pembalap tim satelit bukan masalah utama yang kini dihadapi adik Valentino Rossi itu. Ada hal yang jauh lebih membuat Marini kecewa dan kesal yang tak lepas dari keputusannya dalam setup motor sampai soal pilihan ban. Marini sebenarnya sudah tepat dengan memulai lomba dengan ban basah sama seperti Zarco dan rider Honda lainnya, Takaki Nakagami yang akhirnya finish ke-6. Akan tetapi Marini mengganti motor dengan setelan ban kering dan keputusan tersebut adalah sebuah kesalahan. Sampai seri ke-6 yang telah bergulir, Marini masih belum menunjukkan gebrakan menjanjikan bersama Honda HRC Castrol. Sejauh ini ia baru mengantongi 37 poin dan berada di peringkat 13 klasemen MotoGP 2025. Meski mendapat kredit dalam pengembangan motor, Marini memerlukan hasil apik untuk menjaga posisinya di skuad Honda setelah kontraknya selesai pada akhir musim ini. Maverick Viñales merasa cukup senang dengan hasil balapannya di GP Perancis 2025. Dalam balapan MotoGP Prancis yang berlangsung dalam kondisi sulit karena hujan, Maverick Viñales berhasil finish di posisi kelima. Meski tidak naik podium, pembalap Red Bull KTM Tech3 itu merasa puas dengan performanya. Ini salah satu hasil terbaik saya. Saya sangat senang dengan feeling motor saat lintasan kering. Dilansir dari Speedweek, Viñales yakin bisa bersaing untuk podium jika cuaca tetap kering, karena ban lunak yang dipilihnya menunjukkan potensi besar. Namun, saat beralih ke ban hujan, kecepatannya menurun dan tidak bisa lagi bersaing di posisi depan. Meski begitu, Viñales tetap menganggap hasil ini penting untuk konsistensi. Kami datang dari posisi kedua di Qatar, lalu keempat, kini kelima. Ini proses yang kami butuhkan untuk terus membangun. Ia menegaskan kembali rasa puasnya dengan performa di kondisi kering dan optimis untuk balapan selanjutnya. Jorge Martin berencana meninggalkan tim Aprilia di akhir musim MotoGP 2025. Ya, Martin ingin memutus kontraknya dengan menggunakan klausul kontrak yang membebaskannya dari tahun kedua pada 2026 jika ia tidak termasuk dalam pembalap teratas di klasemen setelah MotoGP 2025. Dalam salinan kontrak yang diterima Aprilia, perwakilan Martin memasukkan klausul yang memberinya kebebasan penuh untuk menerima tawaran dari tim lain jika ia tidak termasuk dalam penantang gelar setelah MotoGP Prancis 2025. Setelah memenangkan gelar dunia, Martin mengalami beberapa cedera serius. Ia absen di 3 seri awal dan saat kembali balapan ia mengalami cedera lagi hingga harus dirawat di rumah sakit di Qatar selama 2 minggu karena masalah paru-paru. Kemungkinan Martin akan kembali balapan paling cepat di GP Jerman pada bulan Juli. Saat ini Honda menjadi tim yang paling mungkin jadi tujuan barunya, apalagi kontrak Luca Marini akan habis tahun ini. Jorge Martin dilaporkan sudah memberitahu Aprilia bahwa dia ingin keluar lebih cepat dari kontrak. Lewis Hamilton tetap optimis meski awal musim Formula One 2025 bersama Ferrari belum memberikan hasil yang memuaskan. Setelah meninggalkan Mercedes, Hamilton baru mencatatkan 1 kemenangan dalam sesi sprint di Shanghai dan belum pernah naik podium di balapan utama. Saat ini ia menempati posisi ke-7 dalam klasemen setelah 6 seri. Penampilannya di Miami menggambarkan musimnya sejauh ini. Ia berhasil finish ketiga di sprint race, tetapi hanya mampu finish ke-8 dalam balapan utama setelah start dari posisi ke-12. Meski performa tim tampak menurun sejak seri kedua di Cina, Hamilton percaya bahwa mobil Ferrari sebenarnya memiliki potensi, hanya saja belum bisa dimaksimalkan. Bos McLaren, Andrea Stella, memuji peningkatan besar yang dialami Oscar Piastri di Formula One 2025.
Oscar Piastri menunjukkan kemajuan besar dalam mengelola ban selama musim Formula One 2025. Sebelumnya ia sempat dikritik karena gaya mengemudinya yang terlalu agresif dan menyebabkan ban cepat aus, terutama dibandingkan rekan setimnya Lando Norris. Namun tahun ini Piastri lebih konsisten menjaga kecepatan sepanjang balapan dan bahkan kadang mencatatkan waktu lebih cepat dari Norris. Menurut kepala tim McLaren Andrea Stella, peningkatan ini bukan semata-mata karena karakter mobil baru yang lebih ramah terhadap ban. Ia menekankan bahwa peningkatan performa Piastri merupakan hasil pemahaman dan keterampilan sang pembalap dalam merespons kondisi ban dan mobil saat balapan. Ini menunjukkan bahwa Piastri semakin matang dan siap bersaing lebih ketat di jajaran atas Formula One.